Selamat datang kembali di analisis mingguan dari Exness. Di minggu kali ini kita akan membahas mengenai indeks dolar AS dengan USD Kanada dolar. Seperti yang kita ketahui, laju inflasi telah menjadi tema utama yang menjadi pembahasan di pasar selama beberapa tahun terakhir ini. Yang mana hal ini tentunya dikarenakan banyaknya stimulus yang diberikan di kala terjadinya pandemi. Namun, angka ini telah turun di berbagai wilayah di seluruh dunia dan penurunannya juga dikatakan cukup signifikan. Di mana kalau dilihat dari AS sendiri, angkanya telah turun dari 9,1% ke 3,7% walaupun terjadi kenaikan dalam 2 bulan terakhir. Namun tentunya penurunan ini juga bukan tanpa sebab. Salah satu penyebab penurunan ini adalah diakibatkan oleh kenaikan suku bunga yang dinaikkan cukup signifikan pada beberapa tahun terakhir ini. Yang mana dengan tingginya suku bunga ini dapat memperlambat laju ekonomi yang pada akhirnya dapat membawa dalam kondisi resesi. Hal ini tentunya telah membuat banyak sekali bank sentral di dunia, salah satunya ECB ataupun European Central Bank alias Bank Sentral Eropa yang sudah berkomitmen untuk menghentikan kenaikan suku bunga mereka. Namun di sisi lain, The Fed masih kekeh dan hawkish, dan ini tentunya berkebalikan dengan yang diharapkan oleh pasar. Namun pelaku pasar juga memperkirakan The Fed tidak akan menaikkan suku bunga lagi. Namun perlu diingat bahwa senjata dari The Fed untuk menurunkan laju inflasi bukan satu-satunya menggunakan suku bunga saja. Salah satunya adalah dengan usaha mereka mengurangi aset mereka yang mana sudah turun sekitar 1 triliun dolar AS. Dan ini tentunya akan menyebabkan penguatan kepada dolar AS untuk jangka panjangnya. Dikarenakan biasanya dampak dari pengurangan aset ini cenderung agak terlambat. Sementara itu, harga minyak mentah naik cukup banyak pada pembukaan minggu kali ini. Hal ini tentunya dikarenakan adanya konflik di Timur Tengah. Namun terlihat bahwa dampak ataupun efek dari kenaikan ini terlihat hanya sementara dan oleh karena itu harga pun mulai menurun belakangan ini. Pada saat yang bersamaan terlihat bahwa API crude oil stock menunjukkan angka yang lebih tinggi, menandakan bahwa banyaknya pasokan yang berkelebihan. Tentunya data ini harus dibarengi dengan data EIA Stock Change yang akan dirilis pada malam hari ini. Selain itu, ada beberapa data laju inflasi yang akan dirilis pada hari ini yang akan memberikan kita gambaran yang lebih luas dan juga lebih menyeluruh terhadap kondisi ekonomi pada saat ini. Terutama setelah kenaikan harga minyak dalam beberapa bulan terakhir ini yang mana berdampak kepada laju inflasi. Tentunya dengan harga minyak yang mulai menurun ini dapat memberikan kita gambaran adanya potensi penurunan ataupun pelemahan dari laju inflasi ke depannya. Dari sudut pandang teknikal terlihat bahwa indeks dolar AS telah mencapai kisaran 107,15 yang mana indeks ini gagal menembus ke atasnya dan malah terkoreksi bahkan sudah turun cukup dalam. Saat ini indeks ini berada di kisaran supportnya di 105,65. Jika indeks ini dapat memantul dari kisaran 105,65, maka ada peluang indeks ini untuk menguji kisaran 106,8 hingga 107. Di sisi lain, apabila indeks ini ditutup di bawah 105,65, maka ada peluang indeks ini untuk menguji kisaran 105 hingga 104,5. Di samping itu, sejajar dengan indeks dolar AS, USD Kanada memberikan pergerakan yang cukup serupa, di mana harga mencapai 1,375, kemudian gagal menembus resistennya dan kembali menurun. Saat ini harganya berada di kisaran 1,357, yang mana berpotensi menjadi pijakan harganya saat ini. Sehingga apabila harga dapat memantul kembali dari kisaran ini, maka ada peluang harga terkoreksi kembali ke kisaran 1,364 hingga 1,365. Apabila harga langsung melanjutkan penurunannya, maka target penurunan berikutnya di kisaran 1,342 hingga 1,34. Sekedar mengingatkan saja bahwa masih ada beberapa data ekonomi penting yang akan dirilis terutama hari ini dan esok hari. Sangat disarankan untuk mengelola risikonya dengan baik dikarenakan ada potensi pergerakan harga yang lebih volatile dalam rilis berita tersebut. Jadi itu saja analisis minggu kali ini. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa lagi minggu depan.